Baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis dari PT Timah Tbk. Langsung saja ke analisis yang pertama, yaitu mengenai aspek ekonomi. DRI 1201 kinerja ekonomi. 201 strip 1 nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. PT Timah Tbk pada tahun 2023 menghasilkan nilai ekonomi sebesar 8,67 triliun yang terdiri dari pendapatan usaha 8,39 triliun dan mendapatkan pendapatan lainnya yaitu sebesar 276,24 miliar. Dari jumlah tersebut, 8,39 triliun telah didistribusikan kepada pemangku kepentingan, sementara 283,96 miliar ditahan sebagai laba untuk mendukung keberlanjutan usaha. 201 strip 2 implikasi finansial serta resiko dan peluang akibat perubahan iklim. Perseroan mengakui belum melakukan kajian resiko finansial terkait iklim secara menyeluruh, namun telah mengidentifikasikan beberapa tantangan seperti efisiensi produksi, dampak geopolitik, dan penambangan ilegal. PT Timah juga menyusun roadmap dikarbonisasi hingga 2060 dengan target pengurangan emisi sebesar 2% per bulannya terhadap skenario Business pada tahun 2023. Penurunan emisi sudah mencapai hingga 2,03%. Kemudian 201 strip 3 kewajiban program pensiun dan program lainnya. Perusahaan menyediakan program pensiun melalui program jaminan hari tua dengan skema kontribusi bersama dana pensiun sebesar 47% dengan total dana terkumpul hingga 253,36 miliar. Program Purna Bakti juga disiapkan bagi karyawan yang memasuki usia 56 tahun. 204 201 strip 4 bantuan finansial dari pemerintah selama tahun 2023, PT Timah tidak menerima bantuan finansial dari pemerintah baik dalam bentuk subsidi langsung, keringanan pajak atau dukungan fiskal lainnya. Perusahaan berkomitmen pada etika bisnis. Kemudian yaitu 202 strip 1 keberadaan pasar. 201 strip 1 rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional. Pada tahun 2023, PT Timah Tbk menerapkan sistem pengupahan sesuai dengan UMP dan UMK di wilayah operasionalnya. Meski tidak tercantumkan rasio upah karyawan baru terhadap standar minimum, perusahaan menegaskan bahwa eh, tidak ada perbedaan upah antara pria dan wanita untuk posisi yang sama. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam pemberian upah. Selanjutnya JRI 203 dampak ekonomi tidak langsung. 203 strip 1 investasi infrastruktur dan dukungan layanan. PT Timah turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Salah satu contohnya adalah program pos laut pelautan untuk memberdayakan nelayan di Sawang Laut. Selain itu, perusahaan juga melakukan rehabilitas dermaga nelayan di Desa Baki dan pembangunan talud pelabuhan di Desa Tanjung Gunung. Seluruh fasilitas ini dibangun untuk operasional namun juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. 200
3 strip 2 dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan. Melalui kegiatan operasional, PT Timah memberikan dampak positif tidak langsung seperti peningkatan kemandirian masyarakat di sekitar wilayah tambang. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah pembudidayaan siput isap bersama kelompok pembudidaya ikan pokdakan di Desa Tulang, eh, Kundur Barat. Program ini tidak hanya membantu masyarakat secara ekonomi, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan keberlanjutan usaha mereka. Next, JRI 204, praktik pengadaan 204 strip 1, proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Pada tahun 2023, PT Timah PT Timah memiliki 77 pemasok lokal dari wilayah Bangka Belitung, Riau, dan Kepulauan Riau. Total nilai kontrak untuk pemasok lokal mencapai hingga 372,03 triliun atau sekitar 19,38% dari total nilai pengadaan. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, komitmen terhadap keterlibatan lokal tetap dijadikan melalui prioritas pada pemasok dan wilayah operasional perusahaan. Kemudian Kemudian yaitu JRI 205 anti korupsi, 205 strip 1 operasi yang dinilai memiliki resiko terkait korupsi. Pada tahun 2023, PT Timah menilai resiko korupsi pada 8 dari 29 divisi atau sekitar 28% unit organisasi. Beberapa unit dinyatakan memiliki resiko tinggi terutama pada aktivitas penambangan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan standar ISO 3701 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Penyuapan SMAP. 205 strip 2 komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan prosedur anti korupsi. Seluruh jajaran direksi dan komisaris PT Timah telah mengikuti pelatihan anti korupsi. Selain itu, sebanyak 3.617 karyawan atau setara dengan 86,9% dan 1.084 pemasok menjadi 100% jika eh, juga telah menerima sosialisasi kebijakan anti korupsi. Kampanye ini mengusahakan prinsip 4 no S. No bribery, no give, no kickback, no dan no hospitality. 205 strip 3 insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Terdapat 2 dugaan kasus korupsi yang dilaporkan pada tahun 2023 terkait pengadaan barang dan jasa serta tata niaga komoditas timah. Kedua kasus tersebut masih dalam proses penyelesaian dan belum ada penyelesaian akhir hingga akhir tahun. JRI 206 perilaku anti persaingan, 206 strip 1 langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik anti anti pakat dan monopoli. Sepanjang tahun 2023, PT Timah mencatat tidak menghadapi tindakan hukuman terkait praktik monopoli atau perilaku anti persaingan. Perusahaan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar mutu internasional dan menjaga integritas dalam proses pemasaran produk logam timah yang juga memenuhi persyaratan London Metal Exchange dan peraturan ekspor dari Kementerian Perdagangan. JRI 207 pajak, 207 strip 1 pendekatan terhadap pajak. PT Timah menyatakan eh, komitmennya dalam menjalankan praktik perpajakan yang etis dan sesuai hukum. Selama tahun 2023 tidak ada insentif fiskal atau bantuan dari pemerintah yang diterima. Perusahaan juga memandang pajak sebagai kontribusi utama terhadap pembangunan negara dan menyampaikan informasi pajak secara transparan dalam laporan keuangannya. 207 strip 2 tata kelola pengendalian dan manajemen resiko pajak. PT Timah tidak mengintegrasikan kebijakan pajak dalam tata kelola perusahaan. Pengelolaan pajak dilakukan oleh Direktorat Keuangan yang diawasi oleh Direktorat serta Dewan Komisaris. Resiko pajak dikelola melalui kepatuhan pada regulasi dan sistem internal yang menjamin akurasi pelaporan. Evaluasi berkala juga dilakukan untuk mengantisipasi
resiko dari perubahan aturan atau anti, aktivitas aktivitas. 207 strip 3 keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak. PT Timah melakukan pelibatan pemangku kepentingan secara rutin termasuk pihak pemerintah melalui audiens, rapat umum, dan koordinasi lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan memberikan klarifikasi atas isu perpajakan jika diperlukan. 207 strip 4 laporan per negara. Pada informasi ini mengenai kontribusi pajak disampaikan dalam laporan keuangan konsolidasi. Namun dalam laporan per negara secara terpisah berdasarkan negara tidak dilakukan karena kegiatan operasionalnya perusahaan sepenuhnya berada di dalam negeri. Eh, Kemudian masuk ke analisis aspek lingkungan. Analisis aspek lingkungan GRI 301 material. 301 strip 1 material yang digunakan berdasarkan berat atau volume. PT Timah menggunakan berbagai jenis material dalam proses produksi timah pada tahun 2023. Material utama yang digunakan adalah biji timah sebanyak 13,49 ton SN disusul dengan dross 5,22 ton debu dan debu timah 2.464 ton, perak 2.166 ton dan material lainnya seperti hardnet, antrasit dan flux. Semua data ini tercatat dari Uni Metalurgi Munto dan Kundur. 301 strip 2 material input dari daur ulang yang digunakan. Material daur ulang yang digunakan dalam proses peleburan adalah material sirkus seperti terak 1, debu, dross, dan timah besi. Total material daur ulang yang digunakan pada tahun 2023 mencapai 11,498 ton atau sekitar 85% dari total material input, menandakan komitmen perusahaan dalam efisiensi sumber daya. Kemudian yaitu masuk ke GRI 302 energi. 302 strip 1 konsumsi energi di dalam organisasi. Total konsumsi energi tahun 2023 sebesar 1,844,872 GJ. Sumber utama adalah biodiesel B30 atau B35 sebesar 78,5%, disusul MVO, listrik dan batu bara. Konsumsi listrik tercatat sebesar 134.316 GJ dari total 37,3 juta kWh, menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yaitu kemudian yaitu 302 strip 2 konsumsi energi di luar organisasi. PT Timah mencatat bahwa seluruh konsumsi energi berasal dari sumber dari luar perusahaan, misalnya pembelian listrik dari PLN dan bahan bakar dari pemasok eksternal. Tidak ada sumber energi internal yang digunakan. Kemudian yaitu 302 strip 3 intensitas energi. Tingkat intensitas energi tahun 2023 tercatat sebesar 120,27 GJ atau ton produk logam timah. Nilai ini meningkat dibandingkan 90,79 GJ per ton pada tahun 2022, menunjukkan kebutuhan energi yang lebih tinggi per unit produksi. Kemudian GRI 302 strip 4 pengurangan konsumsi energi. Pada tahun 2023 PT Timah menghemat energi sebesar 40.307,5 GJ energi melalui eh, ins- inisiatif efisiensi termasuk rekondisi engine kapal ISA produksi dan sistem monitoring BBM dan pada unit
unit KIP. Upaya ini mendukung kebijakan konservasi energi berbasis ISO 5001 tahun saat pengurangan emisi dan peningkatan efisiensi energi perusahaan. 302 302 strip 5 pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa. Pada tahun 2023, PT Timah berhasil menurunkan intensitas energi dari 16,82 GJ per ton menjadi 9,29 GJ per ton logam timah. Pengurangan ini dicapai melalui program efisiensi seperti rekondisi engine kapal ISA produksi pemasangan sistem monitoring BBM serta penggunaan biodiesel B35 dan panel surya serta penghematan energi mencapai 40,307,5 mendukung target efisiensi dan dekarbonisasi perusahaan menuju net zero emission pada tahun 2026. GRI 303 air dan fluen. 303 strip 1 interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama. PT Timah menggunakan air untuk berbagai keperluan termasuk kegiatan penambangan biji timah, penyemprotan area penyemprotan area untuk mengurangi debu serta kebutuhan domestik di lokasi operasional. Sumber air berasal dari sungai, air tanah, dan air hujan. Perusahaan belum memiliki surat izin pengambilan air, tetapi sedang dalam proses perizinan. Penggunaan air diupayakan efisiensi dengan sistem pemantauan di setiap sumber dan pemanfaatan kembali air dari kolam penampungan. 303 strip 2 manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air untuk meminimalkan pencemaran. Perusahaan menerapkan sistem sirkus tertutup di mana air digunakan kembali setelah diolah terlebih dahulu. Ini mencerminkan pembuangan air langsung ke lingkungan. Selain itu, pengelolaan dilakukan sesuai regulasi KLHK melalui izin pembuangan air limbah dan pengawasan kualitas air limbah. Sepanjang 2023, tidak terdapat pelanggaran batas pembuangan. 303 strip 3 pengambilan air. Total pengambilan air pada tahun 2023 adalah 479 megaliter penggalitan terdiri dari 373 megaliter air permukaan dan 106 megaliter air tanah. Pengambilan dilakukan di unit metalurgi dan kundur dengan sistem pemantauan berkala untuk menjamin pemakaian sesuai batas yang diperbolehkan. 303 strip 4 pembuangan air. Total air yang dibuang pada tahun 2023 mencapai hingga 379 megaliter terdiri dari 273 megaliter air laut dan 106 megaliter air tanah. Air limbah dipantau dan diolah terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke lingkungan. Kandungan prioritas yang diperiksa meliputi pH, TSS, logam berat seperti Fe, Zn, Pb, serta minyak dan lemak. 303 strip 5 konsumsi air. Konsumsi air pada tahun 2023 mencapai hingga 1.381 megaliter, naik signifikan dari 768 megaliter pada tahun 2023. Peningkatan ini seiring dengan kegiatan operasional dan pemantauan volume penggunaan air secara lebih akurat. PT Timah juga memanfaatkan kembali air hasil olahan untuk menekan konsumsi air baru. Kemudian yaitu JRI 304 keanekaragaman hayati. 304 strip 1 lokasi operasi atau dekat kawasan lindung. PT Timah melaporkan bahwa dari total luas izin usaha pertambangan darat sebesar 288,638 hektar, hanya sekitar 0,46% yang berada di kawasan lindung seperti hutan lindung dan hutan
konservasi. Meskipun demikian, tidak ada aktivitas operasional perusahaan yang dilakukan di dalam kawasan konservasi dan atau wilayah dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. Perusahaan juga tidak melakukan aktivitas di situs warisan dunia serta menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap lokasi dengan potensi sensitivitas lingkungan. 304 strip 2 dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati. Berdasarkan studi dan pemantauan lingkungan, PT Timah mencatat adanya dampak terhadap 5 spesies laut seperti Apogon sp dan Lutjanus russelli dengan dampak berlangsung hingga 2 tahun. Namun tidak ditemukan dampak langsung terhadap spesies darat maupun kawasan konservasi lainnya. Perusahaan juga memastikan bahwa tidak ada resiko HRD yang berpotensi merusak ekosistem sekitar tambang. Untuk mengantisipasi dampak ini, PT Timah mengintegrasi zona penyangga dan program rehabilitas lingkungan dalam operasionalnya. 304 strip 3 habitat yang dilindungi dan direstorasi. PT Timah menjalankan program program restorasi habitat sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan di wilayah pesisir dan darat. Di eh, di penahan abrasi dan restocking spesies laut seperti cumi-cumi dan kepiting bakau. Di darat, perusahaan telah melakukan revegetasi pasca tambang seluas lebih dari 3.100 hektar sejak 2015 dengan 280 hektar direalisasikan pada tahun 2023. Program ini dilaksanakan bersama mitra seperti PT Inhutani dan PT Timah Agro Manunggal dengan capaian rehabilitas tahun 2023 hampir seluruhnya mencapai target. 304 strip 4 spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi. PT Timah mengidentifikasikan keberadaan spesies yang dilindungi sekitar area operasional berdasarkan IUCN. eh, IUCN. Spesies tersebut antara lain terenggiling, burung merak, ga- gaharu, serta elang bondol. Elang bondol, lutung, dan kipas kipas belang dengan status vulnerable hingga last current. Perusahaan melakukan pemantauan berkala terhadap spesies tersebut dan menyesuaikan rencana kerja tambang sesuai hasil studi ekologis yang dilakukan. Next yaitu GRI 303 emisi 2016. Maksud saya 305. 305 strip 1 emisi GRI cakupan 1 langsung. Emisi langsung skop 1 yang dihasilkan PT Timah berasal dari konsumsi bahan bakar seperti B30 atau B35. MFO batu bara dan solar panel pada tahun 2023. Total dibandingkan tahun 2022 sebesar 148,16,4 ton, mencerminkan efektivitas beberapa inisiatif efisiensi dan penggunaan energi terbarukan. JRI 302 305 strip 2 emisi energi JRK cakupan 2 tidak langsung. Emisi tidak langsung skop 2 yang berasal dari konsumsi listrik tercatat sebesar 33,262 ton. Perhitungan emisi ini mengikuti pedoman dari Kementerian ESDM tahun 2017 dan mencerminkan peningkatan pemakaian listrik dari tahun sebelumnya. 305 strip 3 emisi JRK tidak langsung lainnya cakupan 3 skop 3 mencakup emisi dari perjalanan bisnis oleh direksi dan komisaris yang dihitung menggunakan kalkulator jejak karbon daring. Jumlah emisi skop 3 sebesar 29,66 ton pada tahun 2023
PT Timah mencatat bahwa sumber lainnya seperti transportasi dan eh, sektor industri juga diperhitungkan dalam analisis keseluruhan. 305-4 intensitas emisi JRK. Tingkat intensitas emisi JRK pada tahun 2023 mencapai hingga 8,48 ton per eh, per per ton logam timah yang diproduksi. Nilai ini menunjukkan penurunan dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 8,64 ton. Meskipun lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. JRK 305-5 pengurangan emisi JRK. Total pengurangan emisi JRK tahun 2023 sebesar 37,399 ton. Pengurangan ini didapatkan dari berbagai inisiatif termasuk penggunaan biosolar, B35 konservasi energi ke EBT rekondisi dan pengadaan mesin baru serta instalasi sistem monitoring BBM. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 200 32.842 ton. 305-6 emisi zat perusak ozon ODS. PT Timah berupaya mengurangi pengurangan refrigeran berbasis CFC dan penggantinya dengan bahan hidrokarbon yang lebih ramah lingkungan. Perusahaan juga memantau emisi dari sistem pendingin rumah dan peralatan lainnya dengan kalkulator jejak ozon digital. 305-7 emisi udara lain yang signifikan. Emisi lain seperti SO2, NOx, partikulat dan logam berat dimonitor secara ketat di unit metalurgi. PT Timah memasang filter bag untuk mengendalikan emisi dan memastikan kepatuhan terhadap baku mutu emisi nasional. Total beban emisi dari eh, NOx dan SO2 masing-masing mencapai 428 dan 364 mg atau Nm. JRK 306 limbah. 306 timbulnya limbah dan dampak signifikan terhadap limbah. PT Timah menghasilkan limbah padat dan cair dari operasionalnya, termasuk limbah B3 dan non B3 yang berpotensi mencapai lingkungan penerapan sistem pengelolaan limbah yang bertanggung jawab seperti sirkulasi tertutup untuk limbah cair di area tambang dan pengelolaan limbah padat secara terpadu. PT Timah juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaan limbah organik menjadi kompas untuk mendukung rehabilitas lahan. 306-2 manajemen dampak signifikan terkait limbah. Pengelolaan limbah PT Timah mengacu pada kebijakan K3LH dan PP No 22 tahun 2021. Limbah B3 disimpan di TPS dengan fasilitas keselamatan lengkap dan dikelola oleh pihak ketiga berizin melalui inset, eh, in- insinerasi atau daur ulang. Perusahaan juga rutin melaporkan pengelolaan limbah setiap triwulan atau melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas pengelolaannya. 306-3 penimbunan limbah. Timbulan limbah. Pada tahun 2023, PT Timah menghasilkan 2,91 ton limbah pada B3, turun drastis dari 15,31 ton pada tahun 2023. Jenis limbah meliputi limbah terkontaminasi B3, aki majun, lampu TL, dan limbah medis. Limbah cair B3 terdiri dari oli bekas, solar bekas, dan grease bekas. Sementara itu, limbah non B3 sebesar 23,96 ton mencangkup sampah plastik, kertas, kayu, dan eh, eh,
ban bekas, dan palet kayu. Kemudian yaitu 306 strip 4 limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir. PT Limbah mengupayakan pengurangan limbah ke TPA dengan menerapkan daur ulang dan pemanfaatan kembali pada tahun 2023 sebanyak 1,45 ton limbah padat. B3 berhasil didaur ulang sementara sekitar 65,85% dari total 23,98 ton limbah non B3 dimanfaatkan kembali. Langkah ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip sirkular ekonomi dan keberlanjutan. 306 strip 5 limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir. Limbah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali akan dikirimkan ke tempat pembuangan akhir atau TPA atau diolah melalui metode lain yang sesuai seperti insinerasi dengan pemulihan energi. Pada tahun 2023 sebanyak 1,46 ton limbah padat serta B3 dikirimkan untuk insinerasi. Semua proses pengangkutan dan pemrosesan limbah dilakukan oleh pihak ketiga yang tersertifikat dan sesuai regulasi lingkungan hidup. JR JRI 307 Kepatuhan Lingkungan 307 strip 1 ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup. PT Timah menunjukkan komitmen tinggi terhadap kepatuhan lingkungan dengan tidak tercatat adanya insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan sepanjang tahun 2023. Hal ini mencakup tidak adanya sanksi, teguran maupun denda dari otoritas lingkungan terkait operasional perusahaan. Kepatuhan tersebut mencakup seluruh tahap mulai dari kegiatan pertambangan, pengelolaan limbah, pemantauan kualitas air udara, hingga tahap reklamasi dan rehabilitas pasca tambang. Perusahaan juga melaporkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkala kepada instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan KLHK melalui sistem pelaporan simpel KLHK setiap semester dan atau bulan. JRI 308 Penilaian Lingkungan Pemasok 308 strip 1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan. Seluruh pemasok baru PT Timah pada tahun 2023 telah melakukan seleksi ketat berbasis kriteria lingkungan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama, termasuk kewajiban mematuhi kewajiban K3 dan prinsip pelindung eh, peduli lingkungan. Setiap pemasok juga menandatangani fakta terintegrasi sebagai komitmen terhadap praktik ramah lingkungan. Hingga tahun 2023 tercatat 1,604 pemasok yang diawasi melalui pendekatan jangka panjang dan sistem vendor manajemen yang ketat. 308 strip 2 308 strip 2 dampak lingkungan yang negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil. PT Timah secara aktif memantau dan menilai potensi dampak lingkungan dari aktivitas pemasok mencakup aspek teknis, keberlanjutan, dan juga sosial. Sepanjang tahun 2023 ditemukan insiden lingkungan negatif yang menyebabkan pemasukan kerjasama. Pemutusan kerjasama menunjukkan efektivitas sistem seleksi dan monitoring perusahaan. Selain itu, PT Timah memprioritaskan pemasok lokal dari wilayah operasional seperti Bangka Belitung dan Kepulauan Riau untuk mendukung ekonomi secara keberlanjutan. Kemudian yaitu masuk ke aspek sosial dari PT Timah.
404 kepegawaian, 404 strip 1 perekrutan ke karyawan baru dan penggantian karyawan. Pada tahun 2023, PT Timah merekrut sebanyak 76 karyawan baru terdiri dari 65 pria dan 13 wanita. Sebagian besar perekrutan berasal dari kelompok usia 30 sampai 50 tahun, mencerminkan fokus pada tenaga kerja berpengalaman. Di sisi lain, ada 76 karyawan yang keluar, sebagian besar karena pensiun atau berakhirnya kontrak. Pemutaran karyawan yang seimbang menunjukkan stabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian yaitu 401 strip 2 tunjangan yang diberikan kepada karyawan. Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu. PT Timah memberikan berbagai tunjangan bagi karyawan purna waktu seperti tunjangan transportasi, komunikasi, tempat tinggal, makanan, asuransi kesehatan, dana pensiun, THR, dan fasilitas pelatihan lainnya. Namun tunjangan-tunjangan ini tidak sepenuhnya diberikan kepada karyawan kontrak atau paruh waktu. Hal ini menciptakan perbedaan kesejahteraan antara karyawan tetap dan tidak tetap yang dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas kerja. 401 strip 3 kepegawaian. PT Timah memberikan hak cuti em, melahirkan sesuai dengan regulasi yang berlaku selama tahun 2023. Dua karyawan perempuan mengambil cuti melahirkan dan kembali bekerja setelah masa cuti selesai dengan tingkat retensi mencapai 100%. Ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan bagi karyawan perempuan. eh JR JRI 402 strip 2 Hubungan Tenaga Kerja atau Manajemen 2016. JRI 402 strip 2 Pemberitahuan Perubahan Operasional yang Signifikan. PT Timah menyatakan bahwa setiap perubahan signifikan dalam operasional perusahaan seperti perekrutan, organisasi, perubahan kebijakan kerja, atau penyesuaian tenaga kerja disampaikan kepada karyawan dan perwakilan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun laporan tidak merinci bentuk perubahan operasional yang terjadi pada tahun 2023, PT Timah memastikan bahwa proses komunikasi internal dilakukan secara transparan dan tepat waktu untuk menjaga hubungan industri yang harmonis. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap prinsip keterbukaan dan perlindungan hak-hak pekerja dalam menghadapi dinamika bisnis. JRI 403 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, JRK 403 strip 1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PT Timah menerapkan sistem manajemen K3 berbasis SMK3 dan ISO 4501 2018 mencakup seluruh karyawan eh, tetap dan kontrak. Kebijakan K3 dijalankan melalui unit khusus dengan partisipasi aktif pekerja dan pelatih rutin. Perusahaan secara berkala melakukan identifikasi resiko serta evaluasi insiden untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. JRK 403 strip 2 Identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan investasi insiden. PT Timah rutin mengidentifikasikan potensi bahaya dan menilai resiko di seluruh operasionalnya dengan pendekatan preventif. Setiap insiden kerja diselidiki untuk menemukan akar penyebab dan mencegah kejadian serupa. Hasil evaluasi digunakan untuk
perbaikan keberlanjutan dalam sistem manajemen K3 JRK 403/3, layanan kesehatan kerja. PT Timah menyediakan layanan kesehatan kerja yang meliputi pemeriksaan kesehatan berkala, fasilitas medis di lokasi kerja, dan layanan konsultasi kesehatan. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan fisik dan mental pekerja serta mendeteksi sejak dini risiko kesehatan akibat pekerja. Seluruh karyawan, termasuk tenaga kerja kontrak, mendapatkan akses terhadap layanan ini sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Kemudian yaitu Kemudian yaitu 400 JRI 403/4, partisipasi pekerja, konsultasi dan komunikasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja. PT Timah menjamin hak pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam sistem K3 melalui forum komunikasi dua arah, pelatihan, serta keterlibatan langsung dalam proses identifikasi resiko perusahaan. Menyediakan jalur konsultasi dan pelaporan isu K3, termasuk melalui pengurusan sertifikat pekerja dan unit K3 di tingkat lokal. Partisipasi aktif ini bertujuan memperkuat budidaya keselamatan di tempat kerja dan memastikan bahwa kebijakan K3 selaras dengan kebutuhan serta kondisi nyata di lapangan. J, eh, JRK 403/5, pelatihan bagi pekerja mengenai kesehatan. PT Timah rutin memberikan pelatihan K3 kepada seluruh pekerja, termasuk kontrak dan mitra kerja. Em, me- Materi pelatihan mencakup penggunaan APD, tanggap darurat, dan pencegahan kecelakaan guna memastikan pekerja mampu menjaga keselamatan di lingkungan kerja. JRK 403/6, peningkatan kesehatan pekerja. PT Timah menyediakan layanan kesehatan seperti pemeriksaan rutin menyeluruh dan fasilitas olahraga untuk mendukung kesejahteraan fisik dan mental pekerja. Seluruh karyawan memiliki akses setara terhadap program. Kemudian JRI 403/8, pekerja yang tercakupan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. PT Timah menerapkan sistem manajemen K3 mencakup seluruh karyawan tetap dan kontrak di lokasi operasional. Sistem ini mengacu pada regulasi nasional dan standar internasional dengan pendekatan berbasis rasio dan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Seluruh pekerja wajib mengikuti sistem ini yang dilengkapi dengan pelatihan, audit K3, serta evaluasi kinerja keselamatan secara berkala. 400 JRI 403/9, kecelakaan kerja. Pada tahun 2023, PT Timah mencatat total 8 kecelakaan kerja di seluruh wilayah operasional. Meskipun tidak terdapat kecelakaan fatal, insiden tersebut melibatkan cedera ringan hingga sedang dan telah ditangani sesuai prosedur K3 perusahaan. Perusahaan juga melakukan investigasi terhadap setiap kejadian melalui pelatihan, pengawasan rutin, serta penguatan sistem manajemen K3 yang mencakup seluruh tenaga kerja baik tetap maupun kontrak. JRK 404, pelatihan dan pendidikan. JRK 404/1, rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan. PT Timah memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan dengan rata-rata durasi pelatihan sebesar 24,27 jam per orang per tahun. Pelatihan mencakup peningkatan kompetensi teknis K3 dan pembangunan soft skill yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jabatan dan jajaran karir dan jenjang karir. JRI 404/2, program untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan dibantu peralihan karir. PT Timah menjalankan berbagai program pembangunan kompetensi seperti pelatihan teknis manajerial serta sertifikasi profesional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja
kesiapan karyawan dalam menghadapi perubahan organisasi maupun teknologi. Selain itu, perusahaan juga menyediakan pelatihan persiapan pensiun bagi karyawan menjelang masa purna purna tugas sebagai bagian dari dukungan transisi karir. 404 strip 3 persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir. Pada tahun 2023, seluruh karyawan PT Timah menerima tinjauan karir secara berkala. Proses ini mencakup evaluasi pencapaian kerja, umpan balik, serta penyusutan rencana pengembangan karir. eh, pe- Pengembangan karir, penilaian dilakukan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin atau tingkat jabatan, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mengembangkan SDM berkelanjutan. JRI 406 non-diskriminasi. JRI 406 strip 1 insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan PT Timah TBK pada tahun 2023 melaporkan bahwa tidak terdapat insiden diskriminasi yang terjadi di lingkungan perusahaan. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan internal yang menjunjung tinggi. Perusahaan telah menerapkan mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan yang dapat diakses oleh seluruh karyawan jika terjadi tindakan diskriminatif. Kebijakan ini diperkuat dengan sosialisasi nilai-nilai etika, pelatihan terkait hak asasi manusia, serta kode etik perusahaan yang mewajibkan seluruh elemen organisasi untuk menciptakan lingkungan kinerja yang aman dan bebas dari diskriminasi. Upaya ini dijalankan dengan komitmen PT Timah dalam membangun budidaya kerja yang menghargai keberagaman dan perlindungan hak setiap individu. Kemudian yaitu JRI 407 kebebasan bersertifikat dan perundungan kolektif 2016. 407 strip 1 operasi dan pemasok di mana hak atas berserikat dan perundingan kebebasan berserikat dan perundingan kolektif. PT Timah menjalankan kebebasan berserikat dan hak untuk perundingan secara kolektif bagi seluruh karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2023 tidak terdapat insiden pelanggaran terhadap kebebasan berserikat di lingkungan operasional perusahaan. Hubungan industrial dibina melalui lembaga kerjasama bipartit dan serikat pekerja yang mewakili karyawan dalam menyuarakan aspirasi serta menyepakati perjanjian kerja bersama PKB. Komitmen ini juga diterapkan dalam hubungan dengan mitra kerja dan pemasok meskipun tidak secara rinci dijabarkan terkait pemenuhan kebebasan berserikat di seluruh rantai pemasok. JRI 408 Pekerja Anak 2016 408 strip 1 operasi dan pemasok yang beresiko signifikan terhadap insiden pekerja anak. PT Timah menyatakan bahwa komitmennya untuk tidak mempekerjakan anak di bawah usia minimum sesuai hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Pada tahun 2023 tidak ditemukan praktik pekerja anak di seluruh wilayah operasional perusahaan. PT Timah juga menerapkan kebijakan rekrutmen yang ketat dan menyertakan verifikasi usia dalam proses perekrutan perekrutan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak anak. Meskipun tidak disebutkan secara terperinci mengenai pengawasan terhadap pemasok, perusahaan menyatakan bahwa seluruh mitra kerja wajib mematuhi standar etika dan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk larangan penggunaan pekerja anak. Kemudian yaitu JR JR JRI 409 kerja paksa atau eh, kerja paksa. 409 strip 1 operasi dan pemasok yang beresiko signifikan wajib kerja terhadap insiden kerja paksa atau kerja wajib. Dalam laporan keberlanjutan 2020
Tiga, PT Timah menegaskan bahwa tidak terdapat praktik kerja paksa atau kerja wajib di seluruh area operasionalnya. Perusahaan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menerapkan kebijakan ketenaga kerjaan yang sejalan dengan dengan prinsip kerja layak, termasuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja direkrut secara sukarela dan bekerja dalam kondisi yang manusiawi. Selain itu, meskipun tidak dijabarkan secara detail mengenai audit terhadap pemasok, PT Timah mewajibkan mitra kerja untuk mematuhi prinsip etika bisnis dan ketenagakerjaan yang adil, termasuk larangan atas segala bentuk kerja paksa. Masuk ke JRI 410 Praktik Keamanan 2016. 410 Strip 1 Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia. PT Timah dalam eh, laporan keberlanjutan 2023 menyatakan bahwa seluruh petugas keamanan yang bertugas telah mendapatkan pelatihan dan pengarahan mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dalam menjalankan tugas, petugas keamanan tidak melakukan tindakan yang melanggar hak karyawan, masyarakat, atau pihak lainnya. Meskipun tidak disebutkan secara rinci jumlah pelatihan atau cakupan materinya, perusahaan juga menunjukkan komitmennya terhadap keamanan yang berbasis pada penghormatan HAM sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan yang dipegang. JRI 413 Masyarakat setempat. JRI 413 strip 1 operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, masyarakat penilaian dampak dan program pengembangan. PT Timah secara aktif melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program sosial melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PMM. Program ini mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan ekonomi masyarakat. Pendekatan perspektif digunakan dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal melalui forum musyawarah atau pendekatan langsung agar program yang dijalankan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat sekitar wilayah operasional. Dengan demikian, PT Timah menunjukkan upaya penilaian dan mitigasi dampak sosial serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses keberlanjutan. Kemudian 413 strip 2 operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal. Laporan tidak secara eksplisit menyebutkan adanya dampak negatif nyata terhadap masyarakat lokal akibat operasional perusahaan pada tahun 2023. Namun, perusahaan menyatakan komitmen untuk melakukan pemantauan lingkungan dan sosial serta penanganan terhadap potensi dampak melalui pelaksanaan program CSR atau konsultasi rutin dengan masyarakat. PT Timah berupaya menjaga hubungan harmonis dan meminimalkan gangguan terhadap komunitas lokal. Kemudian yang terakhir yaitu JRI 417 Pemasaran dan Pelabelan. 417 strip 1 pemasaran untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa. PT Timah Tbk memastikan bahwa seluruh produk hasil produksinya telah memenuhi ketentuan informasi yang diwajibkan, termasuk label, identifikasi, karakteristik teknis, serta petunjuk penanganan dan distribusi sesuai dengan standar industri dan peraturan perundang perundangan yang berlaku. Informasi ini disampaikan secara transparan kepada pelanggan untuk menjamin keamanan dan kepercayaan pengguna. Pengawasan internal dilakukan untuk memastikan bahwa label dan informasi teknis sesuai dengan spesifikasi produk. 417 strip 2 insiden ketidakpatuhan terkait informasi informasi pelabelan produk dan jasa. Pada tahun pelaporan 2023 tidak terdapat insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan maupun standar sukarela terkait pembelaan dan informasi produk yang dihasilkan PT Timah. Ini mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku
perilaku, serta komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. 417 strip 3 insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran. Perusahaan juga tidak melaporkan adanya insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan mengenai komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor. Ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan oleh PT Timah tetap dalam koridor hukum dan etika bisnis. Baik, itu saja yang saya jabarkan. Em, Apabila ada salah kata, mohon maaf. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Terima kasih. Alhamdulillah, finally jadi.